sebagai keluarga pasien. Saya Syara Madia sebagai pasien dengan nama Sally. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Selamat pagi. Semangat ya. Semangat. Gimana, Mbak? Jadi gini, katanya tadi ada pasien ya yang perlu bimbingan, yang perlu divisit ya. Kalau boleh tahu siapa ya? Tadi soalnya aku tuh baru denger doang loh, kayak belum dapat data lengkapnya. Udah ada belum? Ya, saya carikan dulu ya datanya. Oh iya. Ini kebetulan ada satu pasien itu namanya Sally. Itu udah 2 bulan Bu dirawat di rumah sakit ini. Itu mengidap skizofrenia. Udah lama ya ternyata? Iya, lumayan lama, udah 2 bulan. Itu dia usianya 26 tahun. Masih muda banget ya. Masih muda. Karena gejala-gejala seperti ini kan yang paling banyak itu anak muda ya. Dan itu gangguan itu seperti halusinasi sudah, terus ekspresi emosionalnya dan verbalnya itu masih sangat terbatas. Terus itu biasanya si pasien ini gimana? Apa ya, interaksinya dengan orang lain itu gimana? Interaksinya tuh agak susah ya, karena udah konsentrasinya tuh udah berkurang. Iya, karena udah lama juga kan, itu 2 bulan itu sudah tiap hari itu makin parah makin parah gitu. Iya. Kasian banget ya, padahal masih muda. Terus ini selama pasien di sini tuh yang jagain biasanya siapa ya? Itu ada ibunya itu bernama ibu siapa ya, saya lupa. Itu paling sering sih sama ibunya, kadang gantian itu sama bapaknya. Terus juga si Sally ini sering diem ya, karena kan diajak interaksi juga udah susah. Terus juga biasanya sama ibunya itu dikasih kayak murokat gitu, murokat HP. Tapi pas si Sally ini dikasih murotal itu gimana? Tetap diem aja? Iya, tetap diem, dia cuma pegang HP-nya aja. Iya, seperti itu ya. Ini pinggir kamusnya bisa dilihat dulu ya. Saya cek dulu ya. Sama saya carikan pasien lain Pak, ada yang divisit. Oh iya, boleh. Kira-kira sekarang banyak apa ya yang mau divisit? Atau kalau dari data yang kemarin sih lumayan ya, ada sekitar 5, cuma yang paling parah itu si Sally ini. Oh iya. Jadi perlu ditangani lebih dulu ya. Betul. Ya, ini juga kan udah 2 bulan ya Mbak, tapi masih sembuh gitu ya. Dan juga setiap hari itu semakin parah. Oke. Ini Bu, ada data pasien yang harus divisit. Itu data pasien lain ya? Iya, boleh dicek-cek dulu. Si Sally itu kadang walaupun dia berhalusinasi ya, tapi dia itu bisa menceritakan apa isi pikirannya gitu. Terkadang ya, tapi enggak yang setiap hari. Tapi kadang cuma mau bercerita. Iya, sedikit-sedikit gitu ya. Bicara 1-2 kata aja itu udah bagus sih. Oh iya. Berarti emang biasanya kayak diem aja gitu ya? Iya betul. Tapi kemarin udah ada peningkatan belum? Iya sih, itu peningkatannya paling bisa mau bercerita ya tentang isi pikirannya saat halusinasi itu seperti apa. Peningkatannya itu paling seperti itu. Ya. Oke. Dari yang saya cek ini lumayan serius juga ya. Iya Bu. Pasien ini soalnya udah 2 bulan dan perkembangannya masih seperti itu gitu. Baru ada sedikit peningkatan gitu ya. Betul. Oke. Untuk ruangannya di mana ya?
itu di ruang 203, ini tinggal lurus aja nanti belok ke kiri, lurus mentok belok kiri. Jadi untuk sekarang sedang ditunggu oleh Ibunya. ibunya. Betul. Ini boleh saya bawa dulu? Iya boleh ya. Saya bawa dulu ya untuk pengecekan. Nanti kalau misalkan sudah selesai saya bantu. Iya siap. Oke, terima kasih Ya, terima sus. kasih juga Bu. Pulang dulu ya. Mau Iya. visit sekarang. Iya siap, semangat ya. Sis. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan. Sebelumnya terima kasih nih Bu. Di sini saya tuh sebagai pembimbing rohani ya. Nama saya Nur Faisal. Ini benar pasiennya atas nama Sally? Ya betul. Oke. Kalau begitu silahkan duduk. Terima kasih. Oke, Ibu, apa kabar hari ini? Alhamdulillah saya baik. Untuk Sally masih Ya untuk Sally belakangan ini kayak gini Bu, komunikasinya juga masih jarang, dia juga masih sulit buat ngungkapin isi hatinya. diam-diam ya? Banyak sekali, hampir diam, dia cuma paling kayak misalkan lagi marah atau senang atau apa, dia cuma menunjukkan ekspresi wajah aja sih. Cuma bisa tahu gimana perasaannya itu lewat ekspresi Ya, saja. kalau untuk bicara itu paling 1-2 kata aja untuk sekarang. Sebelumnya ibu ini ibunya Sally. Ya saya ibunya saya. Kalau boleh tahu Sally ini udah berapa lama dia di sini? Kalau dirawat sih udah lama ya Bu, sekitar 2 bulan itu rawat jalan. Cuman kalau untuk rawat inapnya sih baru kemarin. Oh Ya baru kemarin. berarti sebelumnya sudah pernah masuk sini juga Bu? Sudah. Selama di sini berarti ibu yang selalu mendampingi atau ada keluarga lainnya? Kebetulan hari ini saya, tapi biasanya ada keluarga yang lain bergantian. Terus ini Sally-nya masih di rumah aja ya? Ya masih di rumah aja. Mungkin bisa diajak bicara atau perkenalan Ibu sama Sally-nya. Siapa tahu dia mau merespon seperti itu. Coba saya Ya. Sally, Sampai perkenalkan ya, saya ini dari dunia rohani. Sini saya cuma pengen berkunjung aja, ingin menjenguk dan sedikit ngobrol-ngobrol kalau saya berkenalan. Sally gimana hari ini? Sehat? Udah makan belum? Kayaknya Sally masih merasa asing mungkin Iya, ya dengan betul. saya. Tapi Sally udah makan hari ini. kebetulan sih tadi udah ada jatah tapi belum mau makan. Belum mau makan. Coba sambil dibujuk dulu, Iya. soalnya kasihan juga kalau misalkan belum makan kan kayak tubuhnya butuh energi ya Bu, kayak tetap butuh asupan gitu loh Bu. Jadi dibujuk ya. Ya nanti coba saya. Terus kalau boleh tahu keseharian Sally sebelum ini tuh di rumah kerja atau bagaimana Bu? Kesibukan Sally sebelum ini ya, sebelum kena gejala ini itu, ya dia berkegiatan setiap harinya. Jadi Sally sebelum terkena gejala ini itu dia anaknya aktif, bekerja seperti itu. Cuman emang untuk sosialisasi dia sedikit kurang, tapi Iya. dia rajin gitu. Nah pas waktu kemarin itu dia sempat kena PHK, mungkin itu yang jadi beban pikiran di Sally, tapi dia mendem sendiri gitu loh. Jadi dia kurang cerita, dia semuanya dipikirkan sendiri, terus juga dia merasa dia itu beban gitu. Jadinya timbullah gejala-gejala seperti ini gitu. Berarti pemicunya dari awal mula Sally ini di PHK ya Bu? Iya.
sebelumnya memang dia anaknya agak pendiam gitu. Jadi selain dari pekerjaan, memang dari diri sendirinya itu kurang banyak komunikasi, jadi semuanya dipendam. Kalau dengan ibu sendiri bagaimana komunikasinya? Kalau saya itu misalkan dia pulang kerja, saya suka kayak nyapa, menanyakan bagaimana hari ini, kerjanya ngapain aja. Cuman kembali lagi ke anaknya itu kurang gitu, kurang responnya itu kurang. Jadi kadang dia suka menjawab seadanya kayak gitu. Jadi saya sebagai ibu juga kan bingung ya, mau bertanya lebih dalam takut menyinggung perasaan anak gitu. Jadinya Apalagi pulang kerja iya, gitu ya. jadinya kan itu kan takut mengganggu gitu loh. Terus ibu sendiri tahu nggak kayak interaksi Shelly dengan teman-temannya itu bagaimana gitu masa kerja atau bahkan dulu sebelum kerja gitu? Apakah emang Shelly dari mungkin dari SMA, dari SMP, dari dulu gitu emang kurang interaksinya atau bagaimana? Ibu tahu apa gitu? Kalau yang dari saya tahu sih, dia memang sejak kecil itu anaknya kurang sosialisasinya. Terus di lingkungan kerja juga mungkin faktor dari teman-temannya yang sedikit toxic atau bagaimana, jadinya menambah ke dirinya dia itu makin nggak mau bersosialisasi, nggak mau mengekspresikan dirinya. Jadinya iya, jadinya dia semakin menutup diri, ke keluarga juga menutup diri, seperti itu. Saya juga kurang tahu dia itu mengekspresikannya lewat apa, mungkin entah dia menulis atau mencari kegiatan yang lain. Jadi Shelly ini jarang cerita ya Bu, kayak masalahnya gitu. Jarang sekali. Ya, saya juga dari tadi lihat masih dulu gitu, kayak belum ada respon dari Shelly, mungkin emang lagi kalut aja gitu ya, kayak ini mungkin bisa aja. Jadi di sini saya juga ingin kita sama-sama mendoakan untuk kesembuhan Shelly agar cepat pulih, jadi bisa cepat pulang gitu. Saya pengen ya mendoakan sedikit-sedikit ya, jadi bisa tolong diaminkan. Ya, silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika karim wa adimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawai wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah. Allahumma shfi Shelly setia. Allahumma shfi Shelly setia. Allahumma shfi Shelly setia. Allahumma rabban nasi al-hidil ba'si wa yasfi antas syafi la shifa'an illa shifa'uka shifa'u la yughadiru insahil ba'sa rabban nasi biyadika shifa'i la kashifa lahu illa anta as'aluka Allahul azim rabbil arsyil azim ayyasfi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih ya Bu atas doanya untuk anak saya. Semoga Ibu juga sehat, bisa datang ke sini lagi mengunjungi anak saya. Terima kasih Bu sudah memperkenankan saya untuk berkunjung untuk melihat keadaan Shelly, dan semoga ya setelah ini saya diberikan kesehatan dan seperti sedia kala. Ibu juga selalu diberikan kesehatan. Terus jaga kesehatan Bu, soalnya kan di sini Ibu bertugas untuk menjaga saya Ibu. Jadi kayak Ibu juga perlu sehat Ibu. Terus jangan lupa juga untuk makan Ibu. Terus Shelly juga dicuci. Mungkin segitu saja
ntar. Silakan, Ibu. Terima kasih banyak. Sama-sama, hati-hati di jalan. Iya, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Gimana tadi Ibu pertemuan dengan pasien? Ya, tadi kan udah pertemuan ya, dan sepertinya sudah lumayan bagus ya. Soalnya tadi pasien juga udah mau ngomong ya, walaupun itu cuma 1-2 kata, tapi seenggaknya sudah ada progres gitu kan. Itu udah perkembangan yang sangat luar biasa ya Bu, karena kemarin itu dia hanya diam total, dan juga saya akan catat ini sebagai proses ya, proses rohani dan juga emosional bagi si Sally ya. Betul. Terus tadi juga kan saya kan juga sempat ngobrol-ngobrol banyak ya sama si ibunya. Ya kayak gitu lah, kayak kelihatan dari rautnya tuh kayak udah capek banget gitu. Ya, karena kan menjaga orang sakit itu butuh tenaga ekstra ya Bu. Itu apalagi ini si pasien kan posisinya diem ya, banyak banget dirinya, jarang banget ngomong malahan kan. Jadi kayak mungkin ibunya juga bingung juga ya, kayak mau diajak ngobrol tuh gimana gitu. Ini kan anaknya diem aja gitu. Anaknya juga lagi sakit juga. Ya, nanti mungkin saya coba koordinasi dengan tim psikolog untuk evaluasi lanjut bagi saya, dan juga dukungan spiritual dari ibu ini sudah kelihatan cukup jelas jadi titik terang bagi saya semua. Terima kasih ya Bu. Jadi cuma itu aja sih yang pengen saya ceritain kayak gitu. Oke, baik. Nanti kalau misalnya ada ibu butuh data tambahan untuk saya atau pasien lain, tinggal hubungi saya aja atau langsung ke nurse station untuk menemui saya. Baik, baik. Oh ya, ini untuk tadi kan saya kan pinjam rekaman Oh iya, terus saya balik. Makasih ya Ibu. Terima kasih juga ya Bu. Saya mau lanjut ke sana. Oke, baik. Terima kasih Bu. Baik.